Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah hadir tepat waktu untuk mengikuti proses mediasi ini. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, setiap perkara perceraian wajib melalui mediasi. Perlu saya tegaskan, mediasi ini bersifat rahasia, aman, dan tidak dapat dijadikan alat untuk saling menyalahkan. Saya tidak memihak siapapun. Saya ingin membangun suasana tenang. Jika nanti ada yang merasa emosi, saya persilahkan untuk jeda sejenak. Tujuan kita bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi mencari jalan terbaik, apakah berpisah dengan damai atau menemukan kesempatan memperbaiki rumah tangga. Baik, apakah para pihak siap untuk memulainya? Siap. Silakan untuk Bapak sebagai penggugat menyampaikan alasannya mengajukan cerai talak. Sebelumnya terima kasih. Saya mengajukan cerai karena menurut saya akhir-akhir ini saya dengan istri saya selalu bertengkar. Saat saya pulang kerja, istri saya bukan menyambut atau apa, malah mengkritik saya, dan istri saya sering marah-marah ke saya, sering menaikkan nada tinggi ke saya begitu. Jadi saya mengajukan gugatan ini bukan karena saya tidak sayang, tetapi saya merasa saya kurang menjadi kepala keluarga begitu. Baik Bapak, untuk Ibu sendiri silakan menyampaikan pendapatnya. Saya tidak ingin bercerai. Memang benar, saya sering mengkritik, saya cerewet, saya suka menyalahkan. Tapi itu karena saya merasa semuanya saya tanggung sendirian di rumah. Saya capek, tapi saya tidak mau bilang karena saya takut dianggap mengeluh. Saya ingin suami lebih terbuka, lebih sering berbicara. Ketika dia mendadak mengajukan cerai, saya benar-benar terpukul. Saya tidak sempurna, tapi saya masih ingin mempertahankan keluarga ini. Baik, terima kasih dari pendapat Bapak dan Ibu. Dari yang saya dengar, inti masalahnya adalah di komunikasi, bukan hilangnya kasih sayang. Jadi menurut saya, apakah keputusan cerai benar-benar lahir dari ketidakcocokan permanen atau dari rasa lelah yang menumpuk? Jujur, saya mengambil keputusan ini dengan hati yang emosi. Saya marah, kecewa, tapi bukan berarti saya tidak senang atau tidak sayang. Bahkan saya masih sayang dengan istri saya, tapi saya takut kalau diteruskan kami justru saling menyakiti. Sekarang kepada Ibu sebagai tergugat, apakah Anda bersedia memperbaiki hal-hal yang membuat suami merasa tidak dihargai? Saya bersedia, Bu, asalkan suami saya juga mau jujur dengan perasaannya. Saya tidak ingin kalau suami saya memendam sendiri sampai akhirnya memilih jalan yaitu cerai. Baik, mari kita gali lebih detail lagi apa hal yang paling membuat hubungan ini retak. Yang membuat hubungan ini menjadi retak, sebenarnya istri sering mengkritik dengan nada tinggi, Bu. Terus rasanya seperti saya tidak dihargai, begitu. Saya meminta maaf. Saya tidak bermaksud. Saya hanya ingin suami berubah. Tapi saya tidak sadar cara saya menyakiti dia. Lalu bagaimana soal ekonomi dan pembagian peran masing-masing ya? Saya mengurus rumah, anak, dan kadang bantu usaha kecil-kecilan. Tapi saya merasa itu tidak dihargai. Saya menghargai sebenarnya. Saya hanya tidak pandai berbicara. Setiap hari saya pulang capek, dan yang saya harapkan yaitu disambut dengan tenang, bukan pertanyaan atau kritik, begitu. Nak, kamu boleh menyampaikan perasaanmu dalam situasi seperti ini. Ayah, Ibu, aku dengar pertengkaran kalian. Aku dengar pintu dibanting. Aku selalu diam di kamar karena aku takut. Tapi aku tidak ingin kehilangan ayah atau ibu. Aku ingin tetap kita tinggal satu rumah. Aku butuh kalian berdua.
Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana posisi anak dalam konflik ini? Jujur saya tidak tahu posisi anak sebenarnya seperti apa kalau dia ketakutan. Dan saya tidak sadar kalau dia diam-diam terluka. Aku selalu berharap ayah pulang dengan tersenyum, bukan dengan wajah yang marah. Baik, sekarang saya ingin masing-masing dari Bapak dan Ibu untuk saling mengatakan apa yang tidak mampu kalian ucapkan untuk selama ini. Mulai dari Bapak. Saya minta maaf kalau kata-kata saya menyakitimu. Bukan karena saya tidak cinta, tapi saya hanya takut gagal menjadi suami. Saya takut mengecewakan, dan saya lelah berpura-pura untuk kuat. Saya juga ingin meminta maaf kalau kata-kata saya menyakitimu. Saya tidak pandai mengekspresikan cinta. Saya capek karena mengurus rumah sendirian, tapi saya tidak pernah ingin kehilangan kamu. Ayah, Ibu, aku sayang kalian. Aku ingin kita mulai dari awal lagi. Baik, terima kasih. Dari semua yang saya lihat, konflik dari Bapak dan Ibu bukan alasan kuat untuk bercerai. Justru ini tanda kalian masih punya perasaan dan hanya butuh perbaikan secara komunikasi. Tidak ada kekerasan, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kebencian, yang ada hanya luka-luka kecil yang sering menumpuk. Saya ingin bertanya dengan serius untuk sekali lagi, apakah Bapak dan Ibu benar-benar ingin berpisah atau ingin memperbaikinya lagi? Saya ingin memperbaikinya lagi. Saya tidak jadi cerai. Saya juga, Bu. Saya ingin kita memperbaiki semuanya bersama-sama. Terima kasih Ayah, Ibu. Baik, dari kesimpulan mediasi hari ini, saya akan membacakan kesimpulan mediasi kita hari ini. Yang pertama, Bapak sebagai penggugat mencabut permohonan cerai talak. 2. Para pihak sepakat membangun komunikasi baru yang lebih sehat. Bapak berjanji lebih terbuka dan tidak memendam masalah. Ibu berjanji mengontrol nada bicara dan menghargai usaha suami. Keduanya sepakat membuat jadwal waktu bersama keluarga setiap minggu. Keenam, anak tetap tinggal bersama orang tua dalam satu rumah. 7. Bila diperlukan, para pihak bersedia mengikuti konseling rumah tangga lanjutan. Apakah seluruh pihak menyetujui? Saya setuju. Aku setuju. Dengan ini mediasi dinyatakan berhasil dan para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perceraian. Saya mengapresiasi ketulusan, kejujuran, dan keberanian Bapak dan Ibu dalam menghadapi masalah keluarga ini. Semoga keluarga ini diberi kekuatan baru, cinta baru, dan cara berkomunikasi yang lebih baik ke depannya. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.